Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya terus akan mengalir dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang sempurna pasti terjadi. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa dan kekuatan-Mu telah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru tahun ini Indonesia memberikan aturan dan larangan sunat terhadap wanita karena dampaknya yang tidak baik. Sudah sekian lama praktek sunat seperti ini diberlakukan dengan keyakinan bahwa hal itu menjadikan diri berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya di Indonesia saja terdapat kewajiban seperti ini, tapi di beberapa negara lain juga terjadi. Seperti misalnya di Pakistan, Afghanistan, dan yang lainnya. Sebaliknya, sunat terhadap pria tidak dilarang pemerintah karena dipandang selain sebagai bagian dari tuntutan agama, juga untuk kesehatan. Namun demikian, sunat atau tidak disunat secara lahiriah bukanlah hal yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, karena sunat yang sebenarnya yang dikehendaki Allah adalah sunat hati, yang dalam ayat ini disebut dengan sunat Kristus. Kita perhatikan kembali Kolose 2 ayat yang ke-11 ini. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Beberapa orang masih menekankan tentang pentingnya sunat lahiriah sebagai syarat keselamatan. Sebagian dari para pengajar yang berlatarkan Yahudi pada masa itu memberikan aturan agar orang-orang percaya disunat. Hal ini menjadikan pengorbanan Kristus tidak berarti. Padahal Kristuslah yang menyelamatkan, bukan sunat. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan atau kesalehan ataupun sunat. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah disunat secara rohani, dan inilah sunat sejati yang dikenan Allah. Sunat ini bukan dilakukan oleh manusia, tapi dilakukan oleh Allah sendiri yang bekerja di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya dan dikerjakan karena iman. Sunat yang dikerjakan oleh Allah atau oleh Kristus, karena Kristus adalah Allah, membuat kita layak dan berkenan, suci dan kudus di hadapannya. Sunat ini disebut dengan sunat Kristus. Setiap orang harus mengalami sunat Kristus dengan cara beriman kepadanya. Ketika kita mengalami sunat Kristus ini, maka hati kita disucikan dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak akan mau hidup di dalam dosa, melainkan bertobat dan menghidupi firman-Nya. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini artinya bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus melepaskan baju yang lama, yaitu kehidupan lama yang tidak berkenan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian memakai baju yang baru, yaitu kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya, baik pria dan juga wanita, sudah disunat oleh sunat Kristus. Dan itu berarti bahwa kita tidak lagi menjalani kehidupan yang menyimpang dari kebenaran, melainkan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Salah satu ciri sunat Kristus ialah bahwa kita meninggalkan dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dalam firman Tuhan. Hati kita tidak lagi dikotori oleh dosa, karena kita telah disucikan, sehingga pikiran, perasaan dan kehendak kita dibaharui serta ditujukan kepada Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Mari jangan kita diombang-ambingkan dan bingung soal sunat lahiriah atau sunat fisik, karena kita semua sudah disunat oleh sunat Kristus, yaitu sunat rohani, sunat sejati yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengajar kami semua untuk menyadari bahwa kami yang ada di dalam Engkau Tuhan Yesus, yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu, sudah disunat oleh sunat Kristus. Kami tidak lagi memerlukan sunat lahiriah atau sunat jasmani, karena semuanya itu tidak berkenan dan tidak menyelamatkan. Yang berkenan di hadapan-Mu adalah sunat hati, yaitu pertobatan dan iman kepadamu. Tolong kami supaya kami tetap teguh di dalam kebenaran-Mu, tidak diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran yang hendak menggoyahkan iman kami kepadamu, Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu dan tuntun kami Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, setiap doa yang disampaikan. Biarlah Tuhan menilik dari tempat maha tinggi dan menjamah kami semua satu persatu, serta menyatakan kuasa, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.